Bala Desa yang artinya Bala Tenang Sahri Lukmansyah siap dukung Dik-Dik Suratno Nugrahawan jadi Wali Kota Cimahi periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hadir dalam acara Halal Bihalal tersebut dari perwakilan dari Dik-Dik Suratno Nugrahawan, Ketua Presidium Cimahi Kita, Heri Sambas, Ketua DPD Nasdem Kota Cimahi dan anggota DPRD Kota Cimahi, Haji Enang Sahri Lukmansyah, kader Nasdem dari Bala Desa, yang berjumlah 200 orang, pengurus Nasdem Kota Cimahi, dan anggota-anggota Dewan Terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029. Bala Desa menggelar halal bihalal bagi seluruh anggota Nasdem Kota Cimahi sebagai pengikatan silaturahmi antar anggota dan anggota lainnya. Bala Desa ya, jadi Bala Desa itu Bala Tenang Sahri. Di kita ini sudah membangun komunitas berawal dari Cipageran tentunya ke Citerep ya, pada Suka, Ciberem, sampai sekarang alhamdulillah semua sebetulnya sudah di kelurahan sudah ada namanya Bala Desa Bala Tenang Sahri. Nah ini kenapa kita membuat itu ya, itu adalah bagian daripada kita mencoba membuat sedikitnya berkontribusi untuk memberikan pemikiran ataupun dalam bentuk yang lainnya mungkin secara nyata untuk ikut membangun Kota Cimahi. Intinya itu ya. Saat ini kami mengumpulkan kawan-kawan Bala Desa, acaranya adalah silaturahmi dan halal bihalal. Anggota kami ini sudah cukup besar dan para koordinator ini yang sekarang hadir adalah 200 orang ya. Tapi tentu Bala Desa ini jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan mungkin oleh kawan-kawan ya. Itu kita sudah punya beberapa anggota ya, kurang lebih sekitar 6.000-an anggota lah di Cimahi, sudah cukup untuk bisa artinya memberikan kontribusi warna kepada masyarakat di Cimahi. Maksud daripada tadi mengumpulkan kawan-kawan Balai Desa itu adalah ya tadi silaturahmi, sekaligus kita ini kemarin pileg ya, pileg dan pileg itu adalah kerja mereka, maka kami sampaikan kemarin kami tidak memberikan apa-apa kepada konstituen kami insya Allah murni ya, orang lain ribut dengan money politik, orang lain ribut dengan berbagi. Alhamdulillah kita tidak melakukan itu, tapi betul-betul komitmen dari masyarakat untuk mendorong Haji Enang menjadi anggota legislatif karena sudah merasa memberikan kontribusi terhadap masyarakat kata mereka ya. Dan ini adalah Bala Desa ini adalah orang-orang yang mengkoordinir di lapangan. Sejarah dari pembentukan komunitas Bala Desa, tujuannya untuk memberikan kontribusi pemikiran, dan dalam bentuk lainnya untuk membangun Kota Cimahi. Saat ini anggota Bala Desa di Cimahi sudah ada 6.000 anggotanya untuk mewarnai Kota Cimahi bagi masyarakat Kota Cimahi. Hadir pada acara tersebut hanya 200 orang koordinator dari Bala Desa. Bala Desa juga telah memenangkan suara Nasdem dan Enang Sahri yang telah memberikan kontribusi suara Nasdem naik 1 kursi. Enang juga sangat mendukung Dik-Dik Suratno Nugrahawan jadi Wali Kota Cimahi dari Partai Nasdem, karena Nasdem mendukung seseorang harus dilihat dari elektabilitas orangnya di masyarakat. Awalnya oleh Bala Desa Enang diminta maju sebagai calon Wali Kota Cimahi, namun dikarenakan instruksi dari DPP Nasdem, bagi calon Wali Kota Cimahi yang ingin mencalonkan minimal harus mendapatkan 6 atau 7 kursi bila ingin mencalonkan Wali Kota Cimahi. Maka Enang melihat dari suara Nasdem di Kota Cimahi hanya mendapatkan 5 kursi, naik dari 4 kursi menjadi 5 kursi, maka Enang mundur dari pencalonan Wali Kota Cimahi. Dan tentu ya kami juga setelah pileg ini dan kami dapatkan suara terbanyak, bagaimana ke depannya? Harapan mereka kan tetap Haji Enang didorong untuk jadi Wali Kota Cimahi. Nah, tetapi saat ini kami menyampaikan kepada kawan-kawan persyaratan yang disampaikan oleh DPP pada kami, beban bahwa saya harus mendapatkan minimal 7 atau 6 kursi belum tercapai, walaupun secara signifikan kami naik kursinya suaranya ya, tapi kursinya hanya naik 1 sehingga belum diberikan
Rizky untuk maju jadi wali kota. Nah, terus selanjutnya gimana? Ya, kalau kami belum berikan Rizky untuk itu, saya tawarkan kepada kader Nasdem, terutama pertamanya itu ternyata kader Nasdem mengembalikan cuma 1 orang dari 3 pendaftar. Nah, tentu kami juga ingin menang, ya. Maka kita buka keluar. Nah, keluar itu diantaranya kita mencoba mendekati komunikasi, diskusi dengan sekda saat ini yang namanya Pak Dik Rahawan, ya diminta oleh kita untuk bisa melanjutkan kiprahnya di pemerintahan, ya, dari Nasdem, tapi ya tentu syaratnya adalah bagian daripada Nasdem, ya. Dan alhamdulillah kayaknya komunikasi bisa berjalan dengan baik, tapi karena beliau masih ASN, tentu kami pun tidak memaksakan. Tapi pada prinsipnya beliau siap untuk diusung manakala memang itu partai masyarakat mendukung beliau, ya. Tadi kami sampaikan gitu. Kita sudah secara sepihak kami di partai sudah menyebutkan bahwa tadi pleno kami 3 orang, ya 3 orang, yaitu dari internal Dia Darmadia, yang kedua Indra Sukmana Itok Terija, dan ketiga adalah Dik Suratno Nugrahawan. Ya, itu 3 itu dibawa ke DPP, pleno di DPP nanti muncul tanggal 30 itu harus sudah clear, ya. Sehingga nanti ya kalau itu kan internal, masih internal, sehingga nanti Pak Dik mau seperti apa nanti polanya supaya tidak mengganggu ke ASN-nya atau ke sekdanya, ya. Itu yang kami lakukan. Begitu pula yang disampaikan perwakilan dari Dik Suratno Nugrahawan, Ketua Presidium Cimahi Kita, Heri Sambas yang lebih akrab dipanggil Hersam, bahwa Dik yang diminta oleh Partai Nasdem menjadi calon wali kota Cimahi. Karena posisi Dik sebagai Ketua Dewan Pembina di Cimahi Kita, maka ketika ada dukungan dari partai, Hersam tahu bahwa Dik ini tidak melamar kepada partai untuk jadi calon wali kota Cimahi. Karena Dik diminta oleh Partai Nasdem untuk berkontestasi di Pilkada tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Hal itu disambut baik oleh Cimahi Kita untuk mendukung Dik Suratno Nugrahawan sebagai pimpinan di kota Cimahi. Bahkan menurut Heri Sambas, Dik mau dari partai manapun pihaknya akan tetap mendukung Dik menjadi wali kota Cimahi. Ya. Posisi Pak Dik ini kan sebagai Ketua Dewan Pembina di Cimahi Kita kan. Ketika ada dukungan dari partai, dan apalagi yang saya tahu bahwa Pak Dik ini tidak melamar ke Partai Nasdem tetapi dipinta. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Pak Dik ini dipinta oleh Partai Nasdem untuk berkontestasi di Pilkada 2024-2029. Bagi kita keluarga besar Cimahi Kita tentunya adalah sebuah kebahagiaan. Berarti artinya di sini adalah sebuah pengakuan ya dari partai bahwa Pak Dik emang dianggap mampu dan berkompeten untuk memimpin Cimahi ke depan. Karena kata Heri Sambas bahwa politik itu dinamis, hari ini katanya bisa A besok bisa B, bagi Heri, politik ini tidak bisa seperti di permukaan dilihat, tetapi lebih jauh di dalam pemikiran manusia yang paling dalam. Jadi artinya politik ini sebuah seni di dalam berkehidupan. Bahkan Heri yakin Dik Suratno Nugrahawan harus menang. Masalah persoalan Dik dari partai manapun, pihaknya tetap akan mendukung sepenuh hati. Secara teknis ya, kalau bicara tentang dari partai mana tentunya ini kan kalau kita berbicara Partai Nasdem ini kan perolehan suara baru 6 ya. Jadi artinya masih diperlukan suara tambahan. Artinya bahwa ke depannya harus dibentuk partai koalisi tentunya. Nah terkait dengan partai koalisi yaitu nanti tergantung dengan kondisi politik yang berkembang di kota Cimahi. Nah karena ya namanya politik itu kan ya dinamis kan begitu ya. Hari ini kata kasarnya A, besok bisa B. Jadi artinya kata bagi saya politik ini tidak seperti di permukaan yang kawan-kawan lihat, tetapi jauh di dalam pemikiran manusia yang paling dalam kan begitu. Jadi artinya politik ini
sebuah seni ya di dalam berkehidupan. Tentunya ini kan juga harus dicermati secara dalam juga, tidak bisa secara hanya di permukaan saja. Intinya kita dari Cimahi kita ini menginginkan Pak Iqbal menang. Kalau persoalan dari partai manapun kita no problem, nggak ada persoalan. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan dari Cimahi.